Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medina Ayu Pramesti dengan NIM 256058, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2025 Universitas PGRI Jombang. Pada kali ini saya akan mengulas kembali sebuah video YouTube yang telah saya simak dengan tema penyuluhan kesehatan, khususnya mengenai tidak cukup edukasi kesehatan reproduksi beri peran ke remaja. Saya akan menyampaikan kembali apa saja yang dibahas berdasarkan pemahaman saya sebagai mahasiswa. Kondisi edukasi kesehatan reproduksi yang masih menjadi persoalan serius, terutama di kalangan remaja. Dapat dijelaskan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan organ tubuh, tetapi juga mencakup pemahaman tentang perubahan fisik dan psikologis, hubungan yang sehat, pengendalian diri, serta kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masa remaja merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang, karena pada masa ini terjadi banyak perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Sayangnya, banyak remaja belum mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi yang memadai. Topik ini masih sering dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Akibatnya, remaja sering merasa bingung, takut untuk bertanya, dan tidak memiliki ruang aman untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang sebenarnya sangat penting bagi perkembangan mereka. Adapun dampak dari kurangnya edukasi kesehatan reproduksi yaitu ketika remaja tidak mendapatkan informasi yang benar, mereka cenderung mencari jawaban dari teman sebaya atau media sosial. Padahal tidak semua informasi di internet dapat dipercaya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, perilaku berisiko, kehamilan yang tidak direncanakan, pernikahan dini, hingga meningkatnya risiko penyakit menular seksual. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kondisi ini juga dapat memengaruhi kesehatan mental remaja, seperti munculnya rasa cemas, takut, dan tekanan sosial. Selain itu, metode edukasi yang selama ini digunakan seringkali kurang efektif karena bersifat satu arah dan terlalu menekankan pada larangan. Edukasi seperti ini membuat remaja merasa tidak didengar dan justru menjauh dari topik kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, video ini menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam edukasi kesehatan, yaitu dengan melibatkan remaja secara aktif. Salah satu solusi yang dibahas adalah memberikan peran kepada remaja sebagai bagian dari proses edukasi, misalnya melalui pendidikan sebaya atau peer education. Dengan pendekatan ini, remaja dapat menjadi penyampai informasi bagi teman-temannya sendiri. Cara ini dinilai lebih efektif karena menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan remaja, serta menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka dan tidak menghakimi. Selain peran remaja, video ini juga menegaskan pentingnya dukungan dari orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar. Orang tua dan guru diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka, empatik, dan penuh kepercayaan, sehingga remaja merasa aman untuk bertanya dan berbagi cerita. Tenaga kesehatan juga perlu menyediakan layanan yang ramah agar remaja tidak takut atau malu untuk berkonsultasi. Edukasi kesehatan reproduksi tidak cukup hanya dengan
generasi muda yang lebih sadar, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Terima